Pertama-tama kita belajar dulu apa itu accounting. Di chapter 1 ini judulnya Accounting in Action. Kemudian kita akan langsung lanjut ke chapter yang kedua. Chapter yang kedua itu kita sudah mulai mengenal analisa transaksi, kemudian kita mulai recording proses. Jadi mulai proses pencatatan. Nah, kita kenali dulu apa itu akuntansi pada umumnya. Akuntansi itu terdiri dari 3 aktivitas utama. Identifikasi, kemudian dicatat, dan kemudian dikomunikasikan. Apa sih yang identifikasi? Yang diidentifikasi adalah di perusahaan itu banyak peristiwa. Nanti kita lihat ada peristiwa yang ada hubungannya dengan economic event, ada peristiwa yang tidak ada berhubungan dengan transaksi ekonomi. Nah, yang dicatat di akuntansi tentu saja yang harus ada hubungannya dengan transaksi ekonomi. Kemudian setelah kita berhasil identifikasi, kemudian kita cari dokumen-dokumen sumber untuk pencatatan kita itu, kita mulai catat, kemudian kita klasifikasikan, kemudian kita ringkas dalam suatu laporan. Nah, laporan yang dihasilkan nanti di akuntansi itu ada 5 ya, ada 5 laporan utama yang dihasilkan, mulai dari laba rugi. Teman-teman pernah dengar nggak di kehidupan sehari-hari ada laporan laba rugi, income statement, kemudian ada laporan perubahan modal, statement of owner's equity, ada neraca, statement of financial position, laporan arus kas, statement of cash flow, terakhir ada catatan atas laporan keuangan, notes to financial statement. Nah, 5 laporan tadi itu benar-benar baku, jadi harus dihasilkan dari suatu proses siklus akuntansi. Laporan itulah yang nanti dikomunikasikan untuk pihak internal perusahaan, untuk pihak eksternal perusahaan. Dari laporan keuangan itulah bisa dianalisa gimana kinerjanya perusahaan, nanti kita akan interpretasi informasi-informasi apa yang bisa kita ambil dari laporan keuangan yang dihasilkan. Sebelum kita belajar ya, bagaimana kita mulai mengidentifikasi, mencatat, dan membuat sampai jadi laporan keuangan tadi, kita coba kenali dulu siapa saja sih usernya akuntansi, usernya laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi. Di sini dikatakan ada internal sama external user. Dikatakan internal, nah ini ada eksternal. Saya buka pertanyaan dulu untuk teman-teman pengantar akuntansi F1. Di sini memang sudah ada contohnya, internal sama eksternal. Tapi saya minta kalian jelaskan dalam bahasa sehari-hari. Ada yang ingin menjawab. Sebutkan beberapa contoh, apa itu internal user, siapa aja. Kemudian siapa itu external user, contohnya siapa aja. Ada yang mau jawab? Fiona, silakan Fiona. Jadi internal perusahaan itu yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, misalnya itu dari bagian keuangan. Ya, di sini ada finance ya, keuangan, kemudian marketing atau pemasaran, terus bagian human resources atau bagian personalia, terus bagian manajer atau manajemen. Contoh singkatnya seperti itu, Bu. Kalau yang eksternal? Kalau yang eksternal itu untuk luar perusahaan, misalnya itu untuk investor, terus untuk peminjaman di bank, seperti itu, Bu. Sebutkan satu contoh lagi untuk yang eksternal, yang selain tertera di sini. Selain investor, selain kreditor, siapa lagi pihak di luar perusahaan yang butuh mengkonsumsi informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan? Sebentar, Bu. Investor, terus kreditor. Jadi sambil Veriona melengkapi penjelasannya ya. Internal user adalah pengguna yang day to day operasionalnya setiap harinya itu ikut mengelola perusahaan. Kalau dilihat dari nama departemen-departemennya ya ada keuangan, pemasaran, human resource management tadi. Kalau dilihat dari jabatan strukturalnya ya, mulai dari jabatan staff, kemudian naik lagi ada supervisor, naik lagi ada manager, naik lagi ada direktur. Nah, dari direktur, manajer, supervisor, staff itu hari-harinya, sehari-harinya itu memang yang mengelola perusahaan. Itu namanya internal user. Kalau yang eksternal itu berarti pihak yang nggak ikut mengelola perusahaan, benar-benar berada di luar perusahaan, tapi butuh baca informasi laporan keuangan juga yang dihasilkan. Contoh investor. Veriona, kenapa investor butuh datanya laporan keuangan perusahaan? Karena investor kan nanti menanamkan sahamnya, Bu, di dalam perusahaan itu sendiri. Ya, jadi, kalau perusahaan kita PT, kita cari modalnya dengan cara menerbitkan saham. Nah, investor itu adalah calon pembeli sahamnya kita. Nah, investor tuh mau nggak beli saham kita? Lihat dari laporan keuangan kita, bagus nggak proyeksi kinerja di masa depannya? Oke.
Sudah menemukan contoh lain selain yang ada di sini? Selain investor, selain kreditor? Bu, saya Belum, Bu. Silakan Reski, coba boleh, dilengkapi. Reski. Ya. Itu ada investor, kreditor, dan juga satu contoh lain itu pemerintah. Kenapa pemerintah butuh laporan keuangan kita? Ya, soal kalau biasanya untuk mengetahui berapa banyak pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah. Ya, bagus Reski. Kalau kreditor itu siapa? Kenapa butuh laporan keuangan kita? Kreditor itu biasanya itu pihak bank atau pihak yang akan meminjamkan dana untuk modal perusahaan, Bu. Jadi Begitu. perlu itu laporan keuangan untuk mengetahui kinerja perusahaan itu. Apakah kita Jadi bisa nanti untuk bayar pinjaman yang mereka berikan atau tidak ya? Kreditor itu pemberi pinjaman. Oke, terima kasih Variona, terima kasih Reski. Akuntansi itu bagian yang paling vital yang berhubungan dengan apalagi penulisan aset, apalagi aset yang lebih liquid, kita ngomong cash-nya perusahaan. Jadi di sini dihubungkan dengan etik supaya tidak terjadi skandal-skandal keuangan yang teman-teman tadi sudah sebutkan ya. Ada penipuan, ada penggelapan dana yang tidak seharusnya. Nah, makanya diingatkan kembali, kita harus ada hubungannya, ngambil keputusan itu dilihat dulu benar atau salah. Prinsip etikanya seperti apa. Di sini ada beberapa badan-badan yang menerbitkan aturan yang digunakan untuk penulisan bagaimana kita melakukan proses siklus akuntansi. Saya hanya sekilas menjelaskan ya. Dulu aturannya namanya ini, Generally Accepted Accounting Principle. Kita ambil huruf depannya saja, GAAP. Yang menerbitkan itu US, makanya nama kerennya juga US GAAP. Nah, sekarang sudah beralih sejak kurang lebih tahun 2018-2019, itu aturannya sudah ganti, sudah bukan pakai kiblatnya US lagi, kita pakai kiblatnya dunia. Nah, yang kita pelajari pun, pengantar akuntansi semester ini juga sudah pakai yang aturan terbaru. Aturan yang terbaru, penerbitnya namanya, kalau dulu GAAP penerbitnya namanya ini ya, FASB, Financial Accounting Standard Board. Kalau untuk aturan yang baru yang kita gunakan sekarang namanya International Financial Reporting Standard atau IFRS. Pihak yang menerbitkan namanya ini ya, yang bikin aturan namanya IASB, International Accounting Standard Board. Beberapa prinsip yang ada di akuntansi, nanti apa itu historical cost, fair value principle, saya jelaskan singkat. Teman-teman kalau ingin tahu lebih dalamnya bisa cek di textbook-nya di chapter 1. Historical cost itu mencatat semua aset yang kita miliki. Misal kita membeli rumah. Catatlah semua itu sesuai dengan pengorbanannya. Jadi bukan hanya harga beli rumah, tapi kalau kita beli rumah dengan butuh bantuan broker, komisi broker itu juga masuk kos. Kemudian kita butuh pertama kali ada pajak jual beli di Indonesia dalam pembelian rumah. Nah, itu juga termasuk pengorbanan kita pertama, itu namanya kos. Kemudian untuk instalasi awal kita butuh pasang pipa air, listrik, instalasi awal sebelum rumah itu siap digunakan, semua pengeluarannya itu disebut dengan kos ya. Kemudian di akuntansi ada juga istilah yang bertentangan sama cost, lawannya. Kalau cost itu kan semua pengorbanan kita untuk memperoleh aset pada pertama kalinya sampai siap digunakan. Nah, berikutnya ada prinsip yang disebut dengan fair value. Fair value itu artinya rumah yang tadi sudah kita miliki tidak melulu di laporan keuangan itu disajikan pakai angka yang zaman dulunya tadi beli itu. Tapi harus selalu direview kembali dengan harga pasaran terkininya rumah itu sekarang berapa. Kita punya rumah dulu berapa, harga pasarannya naik atau turun. Kalau naik ya kita punya keuntungan, kalau harga pasarnya turun ya berarti kita punya kerugian. Intinya itu namanya fair value ya. Fair value itu nilai pasar terkini dari aset, dari hutang, dan sebagainya. Itu tadi tentang prinsip. Jadi kalau ditanya apakah di akuntansi prinsipnya hanya 2? Enggak. Di sini diperkenalkan ada 2. Tapi ada beberapa lagi teman-teman. Saya mentionkan dulu yang beberapa ada di sini ya. Tadi itu prinsipal atau prinsip, kemudian yang selanjutnya kita bicara tentang asumsi atau assumption. Ada monetary unit, artinya nanti yang akan kita pelajari di akuntansi itu semuanya harus dinyatakan dalam satuan moneter. Jadi kalau kita misalnya beli buku 1 lusin, kita nyatetnya bukan 1 lusin atau 12 pack-nya buku itu. Tapi kita cari
harga per bukunya, misalnya 5.000, 12 kali 5.000 berarti 60.000 rupiah. Nah, rupiahnya yang harus kita catat. Kemudian ada asumsi economic entity. Apa economic entity? Keuangannya owner harus terpisah sama keuangannya perusahaannya. Apalagi kalau biasanya perusahaannya itu punyanya satu orang, usaha dagang. Jadi jangan sampai pengeluaran pribadi itu dimasukkan sebagai bebannya perusahaan. Jadi benar-benar harus dipisahkan antara owner sendiri sama pembukuan perusahaannya sendiri. Di sini teman-teman diperkenalkan juga. Nah, kalau ditanya apakah asumsi hanya ada 2? Enggak, asumsi itu ada beberapa. Saya sekali lagi mention yang ada di sini. Terus kalian diperkenalkan juga di pertemuan yang pertama ini tipe-tipe perusahaan yang ada. Nah, apakah kalian tahu ini tuh kalau di bahasa Indonesianya apa? Coba saya tanya ya. Apakah kalian tahu proprietorship? Bahasa Indonesianya apa? Partnership apa? Corporation apa? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kores mau menjelaskan yang partnership. Jadi partnership itu secara simpelnya, secara singkatnya ya kita bekerja sama dengan perusahaan lain ataupun mungkin orang lain bisa juga. Jadi nggak selalu perusahaan itu bekerja sama dengan perusahaan, bisa juga bekerja sama dengan orang yang lain yang memiliki modal untuk memberikan biaya. Sekilasnya seperti investor gitu sih kalau sama orang. Sebentar. Kores tadi menjelaskan yang partnership ya. Berarti partnership itu ownernya lebih dari satu orang karena butuh kerjasama. Berarti kan harus lebih dari satu orang ya. Ya itu kayak saham gitu jadinya. Jadi bisa orang 2 punya atau 3. masukin saham di situ. Kalau saham itu nanti lebih ke arah corporation. Iya. Cuma maksudnya dia Jadi dong bahasa Indonesianya gitu. bedanya 3 ini apa? Sebentar, mau dilengkapin sama Theophilus sepertinya. Silakan Theophilus. Bisa Bu, mungkin partnership mungkin kayak partnership itu kayak franchise mungkin Bu ya, mitra Bu. Franchise. Mungkin kayak gitu. Gini. Bagaimana kalau teman-teman mulai dari yang paling simple dulu? Apa sih proprietorship? Registrasi milik, Mem. Perusahaan perseorangan, Bu. Milik. Nah, perusahaan individu. Samuel Roy. Mana Samuel Roy? Ya, saya, Mem. Apa proprietorship itu apa? Proprietorship itu milik. Contoh. Kamu boleh sebutin contoh kalau susah menjelaskan teorinya pakai contoh lebih gampang. Jadi contoh ya misal ada seseorang yang punya bisnis kemudian dikembangkan sendiri dan dia misal hire orang tapi atas nama dia gitu. Jadi dia wirausaha itu kalau di Indonesia namanya usaha sendiri, wira swasta. Jadi usahanya itu punyanya satu orang. Misalnya tadi Samuel Roy, ya Samuel Roy sendiri yang punya. Di Indonesia itu namanya usaha dagang. Kalian kenal dengan istilah UD, itu juga bisa. Nah, oke. Kalau partnership, apa itu Samuel Roy? Partnership misal sama kayak contoh pertama tadi kita punya usaha dagang, tapi misal kita punya teman gitu. Jadi kita saya dengan teman saya disebutkan oleh gitu. Siapa tadi ya sebelum Samuel yang menjelaskan saya tentang partnership, bisa kerjasama 2 orang atau lebih. Tadi ada Kores ya? Kores di Indonesia tahu nggak namanya? Partnership itu bahasa Indonesianya apa? Ya bekerja sama. Itu bentuk ngomong sehari-harinya ya? Iya, kalau sehari-harinya ngomongnya begitu. CV. Jadi kalian pernah dengar kan? Bentuknya perusahaan itu ada yang namanya orang itu sendiri atau usaha dagang. Nah, kalau bekerja sama lebih dari satu orang, itu kalian mendirikan CV. Jadi partnership itu CV. Ya betul yang disampaikan oleh Kores tadi. Ketika kita butuh ide, pemikiran, atau kita butuh modal dari orang lain, kita butuh tambahan dari orang lain yang kita ajak kerjasama, kita buat suatu kerjasamanya namanya CV. Nah, tapi saya nggak setuju kalau CV dicampur-campur sama saham. Karena CV itu nggak ada istilah saham. Kalau teman-teman ingin memperoleh dana dari para investor dengan cara jualan saham, itu namanya corporation. Tahu nggak di Indonesia? Kalau kita jualan saham, badan usaha kita namanya? PT. Oh, PT, bukan lagi CV. Jadi ini UD, perseorangan, kemudian partnership, CV, dan yang paling kanan corporation itu yang paling kompleks, PT. Nah, di pengantar akuntansi ini, kalian selama 1 semester mulai dari proprietorship dulu. Jadi nanti dari chapter 1 kurang lebih sampai chapter 6 itu masih proprietorship dulu. Nanti kalian akan diperkenalkan setelah UTS itu ada partnership,
menjelang UAS nanti ada corporation. Kurang lebih seperti itu. Nanti ya, kita tunggu sambil kita jalanin case-case-nya di belakang.